Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tahu proses apa di video tadi? Ya, tadi adalah proses pembuatan gerabah kendi. Di daerah Kasongan, Yogyakarta terkenal sebagai daerah perajin gerabah dari tanah liat. Gambar merupakan karya seni dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Objek gambar biasanya adalah benda-benda tiga dimensi. Ada yang tahu karya seni tiga dimensi itu apa? Karya seni tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume. Nah, gerabah tadi termasuk karya seni tiga dimensi karena gerabah memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga volume. Benda tiga dimensi contohnya misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kendi bisa digunakan untuk tempat minum. Karya seni tiga dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik dari atas, bawah, kanan, kiri, depan maupun belakang. Artinya karya seni tiga dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Dari pengertian tadi kita bisa membuat perbedaannya antara benda tiga dimensi dengan benda dua dimensi. Benda tiga dimensi memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga volume. Sedangkan benda dua dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda tiga dimensi dapat dilihat dari berbagai arah, dari berbagai sisi yang berbeda. Sedangkan benda dua dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Dapat kita simpulkan ciri-ciri dari benda tiga dimensi yaitu memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Dan dapat dilihat dari berbagai sisi manapun. Jenis-jenis benda tiga dimensi terbagi tiga. Yang pertama, benda kubistis. Adalah benda-benda yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya itu ada kotak tisu, ada tempat pensil yang kotak, meja, kursi, lemari, kulkas gitu ya. Pokoknya yang berbentuk kubus atau balok. Lalu ada benda silindris, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Contohnya itu ada botol sirup, botol minum kamu, piring, gelas, cangkir, mangkuk, vas bunga, dan juga kendi. Jadi benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips bentuknya itu termasuk benda silindris. Yang ketiga, benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya itu pepohonan, buah-buahan dari alam ya, buah-buahan, sayur-sayuran, bebatuan. Itu mereka barang benda-benda itu tidak bentuknya tidak beraturan.
Media untuk menggambar benda 3 dimensi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu media kering adalah media yang tidak menggunakan air. Contohnya ada krayon, pensil warna, ada drawing pen, dan spidol. Lalu media basah adalah media yang menggunakan air atau minyak dalam pada saat menggambar. Contohnya ada cat air, ada cat minyak. Lima teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama adalah teknik arsir. Teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Lalu yang kedua ada teknik sapuan basah. Teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Teknik blok, teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Teknik pointillis, teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Teknik gosok, teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang diinginkan. Kalian perhatikan contoh-contoh hasil dari teknik-teknik dasar menggambar tersebut. Sekarang kita simak videonya. Seperti biasa, setiap kali kita menggambar benda 3 dimensi ya, menggambar suatu objek, kita dipastikan harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Jika objek gambar sudah terbentuk, jangan lupa teman-teman untuk menghapus garis-garis sketsa yang sudah kalian tadi buat. Dan disinilah proses mengarsir benda 3 dimensi. Jadi menggambar ini dengan teknik arsir ya, perhatikan videonya. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Selamat mencoba menggambar benda 3 dimensi dengan teknik arsir di rumah. Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.